akan akibat negatif dari perbuatannya. Berarti dengan demikian jawabannya, berarti di sini jawabannya adalah apa teman-teman? Yaitu kontrak atau imbal jasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan belajar bersama ya, yaitu membahas terkait tentang kompetensi teknis khususnya untuk pedagogik teman-teman. Untuk yang kompetensi teknis pedagogik ini kita setidaknya itu harus menguasai kompetensi pedagogik. Yang pertama ini adalah terkait tentang karakteristik peserta didik ya. Kemudian yang kedua tentang teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian pengembangan kurikulum dan juga kegiatan pembelajaran yang mendidik teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berlatih soal bersama, yaitu dari yang ini teman-teman. Dari yang pertama yaitu karakteristik peserta didik ya. Nah, di sini kita akan berlatih soal tentang karakteristik peserta didik. Oke, kita akan langsung mulai saja. Nah, di sini yang pertama teman-teman. Nah, di sini soalnya seperti ini. Yang pertama, perkembangan kognitif peserta didik di sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan apa? Yang pertama, media gambar. Yang kedua, media benda nyata. Kemudian media grafis. Kemudian media poster. Kemudian media cetak. Nah, teman-teman di sini kita perlu cek ya. Di sini ada kata kunci yaitu konkret, teman-teman. Nah, kata kunci konkret. Konkret itu lawan katanya apa? Abstrak ya. Nah, ini berarti di sini kita langsung bisa menemukan yaitu kata konkret. Ini adalah berarti kita itu mengajar siswa SD ini dengan menggunakan benda konkret. Yaitu berarti apa teman-teman? Nah, jawabannya adalah di sini berarti benda nyata ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan benda nyata. Oke, itu adalah untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada aspek apa? Nah, ini yang pertama, status sosial, kemudian moral, kemudian etnik, kemudian minat, dan juga motivasi. Kira-kira di sini yang mana teman-teman? Di sini kita ambil kata kunci ya. Kata kunci di sini pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Guru sebelumnya telah mengimbau kepada siswa ini untuk menggunakan, nah ini teman-teman kata kunci dari budaya busana daerah ya. Nah, busana daerah. Nah, ini artinya antara siswa satu dengan yang lain itu tidak memakai baju yang sama, itu disesuaikan dengan di daerahnya masing-masing ya. Nah, di sini berarti tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu memperhatikan pada aspek etnik ya teman-teman. Etnis itu apa? Yaitu suku bangsa. Nah, ini teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C ini ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. Pak Adit seorang guru SMP X ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada keluarga yang miskin, ada orang tuanya menjadi pejabat, ada juga yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit ini telah memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada hal apa ini ya? Apakah minat, kemudian dari motivasi, kemudian etnis, kemudian kultural, ataukah status sosial teman-teman. Nah, di sini kita ketahui teman-teman, yaitu di sini kita kata kuncinya yang harus kita ingat ini adalah ya nih,
Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang mampu, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang buruh, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Ini kan, dilihat dari segi kaya miskinnya gitu ya, dari harta sosial teman-teman, harta, ya ini. Jelas kalau minat bukan ya, kalau motivasi juga bukan, etnis juga bukan, kultural bukan, berarti jawabannya apa teman-teman? Jawabnya adalah status sosial. Nah ini teman-teman, berarti jawabannya adalah yang status sosial. Kemudian teman-teman berikutnya, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu teman-teman. Jadi ketika Pak Anton itu ingin ngajar, itu awalnya dilakukan pretest ya, tentang tata surya. Nah ini pretest, kemudian dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton ini memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal apa ini? Nah, apakah kemampuan awalnya, motivasi belajarnya, perkembangan sosialnya, perkembangan emosinya, ataukah yang perkembangan motoriknya? Nah, di sini kita ambil kata kunci ya untuk kita menentukan jawaban, yaitu di sini ada kata-kata pretest. Ada kata-kata pretest terlebih dahulu. Nah, pretest itu kan lawan katanya apa teman-teman? Yaitu post test ya. Kalau pretest itu tes yang dilakukan di awal, post test itu pos yang dilakukan di akhir untuk mengevaluasi kesuksesan belajarnya siswa ya. Karena di sini pretest, maka di sini ini adalah untuk mengetahui apa? Yaitu kemampuan awalnya. Jadi sebelum siswa diberikan pelajaran tentang tata surya, di awalnya ini diberikan soal dulu, di pretest dulu supaya kemampuan awal siswa sebelum diberi pelajaran itu tahu ya. Oke teman-teman, berikutnya nomor 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didik ini memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya ini sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan apa teman-teman? Yang A misalkan etnik peserta didik, karena gaya belajar peserta didik, karena gender peserta didik, karena minat peserta didik, ataukah karena kultural peserta didik. Nah ini, coba kita cek sekali lagi ya. Nah ini adalah guru A ini saat pembelajaran ini menggunakan media video, kadang mutar CD audio, kadang poster. Nah ini adalah agar peserta didik ini memperhatikan ya, memperhatikan dan juga tertarik ya terhadap apa yang dibahas. Ini adalah dari kata tertarik ini kita simpan ya, serta senang. Nah, kata-kata senang, senang mengikuti pelajarannya sehingga menimbulkan hasil yang baik ya dalam hal belajarnya ini. Berarti di sini kita pilihnya apa teman-teman? Kalau yang ini jelas tidak ya, etnis ya. Ini gaya belajar tidak, gender tidak. Nah, ini adalah ini teman-teman untuk menarik minat. Jadi awalnya siswa senang dulu, minatnya terbangun. Setelah itu nanti diharapkan hasil jika minatnya bagus ini nanti hasilnya juga sangat memuaskan ya. Oke, berikutnya. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik ini memilih lagu-lagu dari asal didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dalam hal apa? Etnik, ataukah minat, gender, ataukah status sosial, ataukah kultural teman-teman. Nah, ini dari daerah masing-masing ya. Nah, ini lagu daerah asal masing-masing siswa. Nah, ini adalah dari mana? Kalau etnis tidak ya, minat juga tidak, gender tidak, status sosial apalagi. Nah, ini adalah asal daerah masing-masing yaitu kultural. Nah, asal masing-masing siswa. Oke, teman-teman.
Berikutnya, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan siswa yang kurang semangat ya, kurang aktif dalam belajar. Tindakan itu berarti memperhatikan aspek apa teman-teman? Apakah motivasi, kultural, sosial, status sosial, ataukah yang etnis? Nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, kita simpan dulu kata kunci yang akan kita apa itu? Kita terjemahkan ya. Pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat. Nah, ini kita simpan kata-kata kurang semangat dan kurang aktif. Kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru itu berarti memperhatikan aspek apa ini? Nah, ini adalah memperhatikan, nah kurang aktif, kurang semangat, ini diperhatikan. Nah, kita ingatkan ya mereka itu. Nah, ini adalah kalau etnis ini sangat tidak, status sosial apalagi, sosial enggak, kultural enggak. Nah, ini adalah jawabannya apa teman-teman? Yaitu motivasi ya. Nah, ini kita motivasi. Berikutnya, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap ya. Tahap naively egoistic orientation yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan pada apa? Yaitu akibat perbuatan, kemudian persetujuan orang lain, kemudian kontrak atau imbal jasa, kemudian ketertiban sosial, dan juga di sini yang E itu adalah hati nurani. Nah, ini berarti apa teman-teman? Coba kita perhatikan di sini teman-teman, yaitu terkait tentang tahap prekonvensional itu adalah bermula pada usia 6 sampai 10 tahun. Ini meliputi aspek obedience and punishment orientation. Orientasi anak atau peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan, atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan dan aspek. Nah, ini naively egoistic orientation. Orientasi anak peserta didik pada instrumen relatif ya, perbuatan benar atau perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya sendiri. Kepeduliannya akan mendatangkan keuntungan atau tidaknya anak menilai baik buruk berdasarkan ini kontrak atau imbal jasa. Pada tahap prakonvensional peserta didik memiliki rasa takut akan akibat negatif dari perbuatannya. Berarti dengan demikian jawabannya, berarti di sini jawabannya adalah apa teman-teman? Yaitu kontrak atau imbal jasa ya. Oke, kita lanjutkan. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, ada yang auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu melakukan apa? Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, menggunakan program audio dan modul, menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, menggunakan media audio, video, dan percobaan, menggunakan modul dan juga PowerPoint. Nah, di sini kita cek ya, kita cek dari kebiasaan siswa. Ini dalam satu kelas ini beragam ya. Yang pertama ya, ini ada yang visual. Yang kemudian ada yang auditory dan juga ada yang kinestetis, teman-teman. Maka di sini kita harus pilih yang urutan ya, teman-teman. Nah, kita urutkan. Kalau misalkan siswa, ini dia itu gaya belajarnya itu visual ya, suka yang menonton-nonton lihat gitu kan. Nah, dia jelas kalau misalkan ditampilkan gitu kan. Nah, visual ini kalau misalkan kita pakai ceramah ini saya rasa tidak tepat. Kemudian kalau misalkan kita pilih, nah ini juga enggak. Nah, ini berarti apa teman-teman? Ini jawabannya. Nah, di sini jawabannya adalah di sini tentu saja di sini dari ketiganya ini ya. Ini kita gunakan yaitu ini. Media audio, kemudian media video, media percobaan. Percobaan ini untuk siswa yang kinestetis ini, kemudian video ini untuk yang visual ya, kemudian yang media audio ini untuk yang auditory. Nah, ini teman-teman. Kita lanjutkan ya. Berikutnya,
Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan meronce membuat kalung, menendang bola, memasang piusel, mewarnai pola, atau menjiplak huruf, teman-teman. Nah, di sini, nah ini ya, kita pada taman kanak-kanak nih, siswa dikembangkan aspek motorik ya, aspek motoriknya, motorik kasarnya ini. Nah, ini berarti kegiatan yang dapat dilakukan, motorik kasar itu kan berarti yang memerlukan tenaga, teman-teman ya. Nah, ini berarti suatu tindakan yang memerlukan tenaga, olah badan gitu kan. Berarti ini kalau kalung ini enggak ya. Nah, enggak. Mewarnai pola ini enggak. Jiplak huruf ini enggak. Enggak. Nah, ini yang eee, aspek motorik kasar ini adalah ini, yaitu menendang bola. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman, demikian ya untuk 10 soal kompetensi teknis pedagogik, yaitu tentang karakteristik peserta didik. Sampai jumpa di video berikutnya.